Hey, feeling good, like I should. Seperti apa himpunan Fuzzy itu, sebelum kita ke sana, saya akan memperkenalkan sesuatu dulu ya sebelum kita masuk ke materi utamanya. Kita menyebutnya sebagai fungsi keanggotaan, ya. Nah, kita mempunyai suatu semesta pembicaraan, ya. Semesta pembicaraan kan artinya himpunan objek-objek yang kita bahas, gitu kan. Kemudian kita ambil salah satu unsur yang ada di sana, kemudian kita lihat terhadap suatu himpunan yang lain, maka unsur tadi pasti hanya akan memenuhi dua kondisi, yaitu apakah si unsur merupakan anggota dari sebuah himpunan ataukah bukan, hanya itu aja. Ya. Jadi tidak mungkin unsur tadi punya kondisi yang lain, gitu. Jadi kita punya sebuah misalnya himpunan bilangan 1 sampai 5, ya udah, artinya ketika kita punya suatu bilangan, ya bilangan tadi hanya ada dua kondisi. Bilangan tadi termasuk ke dalam himpunan yang kita bentuk atau tidak. Kondisi tadi memberikan sebuah kemungkinan, yaitu kita bisa membuat sebuah fungsi yang mana fungsinya hanya dipetakan ke himpunan 0 dan 1. Jadi di sini himpunannya hanya memiliki dua anggota, yaitu 0 juga 1. Unsurnya akan dipetakan ke 1 jika ternyata unsur tadi adalah anggota himpunan A, dan unsur tersebut akan dipetakan ke 0 jika unsur tersebut bukan anggota himpunan A. Ya, ini seperti fungsi proposisi kan, dipetakannya ke benar dan juga dipetakan ke salah, gitu. Nah, kalau dalam fungsi keanggotaan untuk himpunan itu dipetakannya ke 1 atau dipetakannya ke 0. Kasus 01 di sini ya, Anda tentu udah tahu ya, ini kasusnya biner gitu ya. Jadi fungsi yang kita punya fungsi biner, yaitu fungsi yang ya hasil petanya hanya ada dua kemungkinan, gitu. Yang mana kita bisa menamainya 0, 1. 0 untuk yang bukan anggota, 1 untuk yang anggota. Ya, sebagai contohnya, misalkan kita mempunyai sebuah himpunan A. Himpunan A di sini saya tuliskan kurung kotak 5,8 tutup ya. Anda bisa memahami ya, 5,8 di kurung kotak dengan 0,1 yang menggunakan kurung kurawal. Ini jenis himpunannya berbeda ya. Kalau di sini kurung kurawal 01 ini adalah himpunan yang anggotanya hanya 2, yaitu 0 dan 1. Kalau 5,8 ini anggotanya bukan hanya 2 ya, bukan hanya 5 dan 8. Tapi semua bilangan di antara 5 sampai dengan 8 kan gitu ya. Himpunan selang tertutup. Ini artinya himpunan A 5,8 ini anggotanya sangat banyak. Ya. Bisa 5,1, 5,2, dan seterusnya. Seperti apa penerapan fungsi keanggotaan pada himpunan A 5,8 di sini ya? Pertama kita memandang semesta pembicaraannya dulu. Kalau misalnya kita punya selang 5 sampai dengan 8 ya, artinya kita pembicaranya hanya pada bilangan real dong ya. Tidak mungkin semesta pembicaraan kita tiba-tiba masuk perabotan rumah tangga, misalnya kan ya. Tidak mungkin tiba-tiba masuk jenis-jenis buah kan gitu. Ya, kalau kita membuat himpunan seperti ini, ya udah, artinya ini kita pembahasannya hanya pada bilangan real. Makanya fungsi keanggotaannya ya kita juga hanya mengecek fungsi keanggotaan untuk suatu bilangan real. Karena kita semesta pembicaraan kita bilangan real, kita bisa mengecek apakah 6 termasuk anggota himpunan A ataukah tidak, gitu kan ya. Ternyata 6 ini kan kalau dicek terletak di antara 5 sampai dengan 8, ya udah, artinya nilai fungsi keanggotaan dari 6 itu adalah 1. Kemudian apakah 4,9 termasuk anggota himpunan A ataukah tidak? Ya jelas. Karena kita mintanya 5 sampai 8, 4,9 itu nggak masuk. Makanya nilai fungsi keanggotanya 0. Bagaimana dengan 7,2? Oh, 7,2 terletak di antara 5 sampai 8 nggak? Oh iya, terletak. Kalau gitu 7,2 itu termasuk anggota himpunan A. Makanya fungsi keanggotanya 1. Nah, tentu kalau kita harus mendata semua nilai fungsi keanggotaan untuk semua bilangan yang ada pada semesta pembicaraan, itu adalah pekerjaan yang sia-sia gitu kan ya. Kita harus mengecek satu persatu sesuatu yang nggak mungkin kita bisa mengeceknya satu persatu. Nah, sebenarnya ada beberapa alternatif untuk menyajikannya, tapi ya saya lebih enaknya ketika kita membahas fungsi keanggotaan, lebih mudahnya melihatnya pada grafik. Ini adalah grafik yang memperlihatkan fungsi keanggotaan himpunan A, yaitu himpunan bilangan 5 sampai 8. Ketika suatu nilai diambil pada semesta pembicaraan, ketika nilainya berada dalam rentang 5 sampai 8, maka fungsi keanggotaannya akan berada di 1. Makanya di sini di garis 1 ini datar ya. Pada saat nilainya pada rentang 5 sampai dengan 8.
Kemudian ketika tidak berada pada rentang 5 sampai 8, nilainya akan jadi 0. Maka nilai yang 0 itu ada berada di sumbu X gini ya. Jadi ketika nilainya lebih dari 8 itu nilainya semuanya 0. Ketika kurang dari 5 juga semuanya nilainya 0. Gitu nilai dari fungsi keanggotaannya. Makanya grafik untuk himpunan A jika disajikan dalam fungsi keanggotaan bentuknya seperti ini. Nah, yang perlu dipahami fungsi keanggotaan itu kan hanya 0 dan 1. Makanya di sini hanya ada 0 dan 1. Tidak ada bilangan di tengah-tengahnya dan tidak ada grafik yang di tengah-tengah juga. Kondisinya hanya berupa garis datar aja. Mungkin kalau kita lagi membahas himpunan pada bilangan, ya terkesan ya kita bisa aja mengatakan 4,9 bukan anggota himpunan A, meskipun sebenarnya ini kan sedikit lagi ya. Hanya beda 0,1. Tapi kalau pada bilangan real mungkin ya kita bisa melakukan itu secara tegas bahwa 4,9 memang bukan anggota himpunan A. Kalau misalnya ini diterapkan pada kehidupan, kayaknya kurang manusiawi. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh, kita bisa melihat ketidakpastian pada tinggi badan. Misalnya kita mempunyai patokan bahwa seseorang akan disebut orang yang tinggi jika tinggi badannya lebih dari 1,7 meter. Jadi kita telah membentuk himpunan orang-orang tinggi dengan syarat adalah orang tersebut tingginya lebih dari 1,7 meter. Kemudian ada seseorang yang tingginya 1,6999 meter. Ya kan? Tiba-tiba karena dia tidak mencapai 1,7 ya kita nggak mungkin dong ya kita langsung bilang, oh itu orangnya tidak tinggi gitu. Ya kan? Kayaknya dari kacamata manusia akan sedikit sekali yang bilang bahwa orang yang tinggi itu kalau 1,7, terus ada yang 1,699 langsung dibilang tidak tinggi gitu. Ya. Ya mungkin orang 1,65 deh ya. 1,65 meter aja mungkin nggak mungkin dibilang tidak tinggi aja gitu. Mungkin ya akan ada yang bilang menggunakan istilah yang sedikit berbeda. Istilah yang sedikit berbeda ya lazimnya akan ada yang bilang, kayaknya agak tinggi. Atau kurang lebih tinggi. Kembali lagi itu adalah persepsi manusia. Tapi ya jadi permasalahan lagi. Ketika muncul istilah kurang lebih tinggi atau agak tinggi, ini akan menimbulkan suatu keambiguan atau suatu ketidakpastian. Sehingga agaknya pengertian agak kurang lebih itu adalah pengertian yang kabur. Kabur dalam artian agak tinggi itu segimana gitu. Ya kan? Kalau misalnya menggunakan sifat yang terlalu tegas 1,7 tadi harus 1,7 banget, 1,699 langsung dibuang kayaknya tidak manusiawi. Tapi kalau misalnya kita mengatakan 1,699 itu agak tinggi, kemudian agak tinggi itu sampai segimana gitu. 1,65 juga disebut agak tinggi. Emangnya 1,65 dengan 1,699 itu tingginya sama, gitu kan ya? Sama-sama digolongkan agak tinggi misalnya kan gitu. Jadi pengertian yang kabur tadi tentu akan mengakibatkan suatu proses berpikir yang baru sehingga orang menemukan jenis logika yang berbeda. Di dalam matematika ya mungkin ada beberapa kondisi yang memang kita menginginkan kondisi yang benar salah aja, iya tidak saja gitu kan ya. Anggota bukan anggota saja ya. Tapi matematika juga mewadahi yang tidak semacam itu gitu. Yang tidak harus benar salah saja. Nah, sehingga dibentuklah logika yang sedikit berbeda. Logika tersebut dikenal dengan nama logika fazi. Ada juga yang menyebutnya logika kabur atau logika abu-abu. Ya pastinya didasari oleh himpunan fazi terlebih dahulu. Pada himpunan fazi, setiap elemen yang ada pada semesta pembicaraan itu tidak hanya terbagi menjadi dua kelompok. Tidak hanya terbagi menjadi kelompok yang merupakan anggota dan juga kelompok yang merupakan bukan anggota. Tidak terbagi hanya sebatas itu, gitu. Ya, tidak terbagi hanya yang mana yang fungsi keanggotaannya 0, yang mana fungsi keanggotaannya 1. Ya, pada himpunan fazi. Pada himpunan fazi, nilai fungsi keanggotaan atau biasa juga disebut derajat keanggotaan itu terletaknya pada selang 0 sampai dengan 1. Beda dengan tadi ya. Kalau tadi kan kurungnya kurung kurawal ya. Kurung kurawal 0,1 itu artinya memang hanya dua bilangan yang ada di situ. Tapi kalau kurung kotak 0,1 seperti ini,
Itu artinya merupakan selang dari 0 sampai dengan 1. Artinya ternyata kita bisa mengembangkan suatu teori baru supaya mewadahi yang tadi. Orang yang tingginya 1,699 meskipun tidak termasuk orang yang tinggi, kita bisa menyebutnya agak tinggi kan ya. Tapi secara matematik kita perlu parameter yang jelas. Sehingga dibentuklah sifat seperti ini, bahwa yang 1,699 kita menyebutnya tinggi, tapi dengan derajat 0, sekian gitu ya. Misalnya yang 1,699 kita menyebutnya derajatnya 0,9. Ya. Artinya dia sebenarnya tergolong orang-orang yang hampir tinggi karena derajatnya 0,9. Nah, yang termasuk sebagai anggota dari himpunan kita menyebutnya anggota penuh. Itu derajatnya 1. Ya, sedangkan yang derajatnya 0 ya Anda bisa tahu lah ya, artinya tidak termasuk. Nah, ini yang mendasari dibentuknya logika Fuzzy. Tujuannya ada logika Fuzzy ini ya, seperti saya jelaskan tadi, untuk mewadahi masalah-masalah yang dalam kasus ketidakpastian, gitu kan ya. Karena ada kondisi tertentu yang kita tidak bisa mengatakan tidak A, gitu kan langsung gitu ya. Pasti ada kasus-kasus yang bisa dikondisikan seperti itu dan memang harus dikondisikan memang harus dikondisikan kalau tidak anggota ya bukan anggota gitu. Nah, ada juga kasus yang kita perlu mewadahi kecenderungan di antaranya gitu. Ya, makanya di situ dibutuhkan logika yang disebut logika Fuzzy. Nah, terkait dengan nilai dari derajat keanggotaannya, derajat keanggotaan pada logika Fuzzy itu kan dari 0 sampai dengan 1 ya. Nah, maknanya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ketika derajat keanggotaannya sudah bernilai 1, maka kita menyebut si unsur tadi sebagai anggota penuh. Jadi sebagai contoh ketika dibahas 1,7 meter tadi, ya kalau orang tingginya udah 1,8 ya udah derajatnya 1. Orang yang tingginya 2,9 meter misalnya atau 2,5 meter, atau malah mungkin ada orang yang tingginya 3 meter lah ya, udah yang tinggi banget gitu, itu tetap derajat keanggotaannya 1. Ya. Tidak menjadi dari keanggotaannya menjadi 3, misalnya gitu kan ya. Kenapa? Karena dari anggota tadi kan itu hanya sebagai parameter dia anggota dari himpunan atau bukan. Gitu. Kalau derajatnya udah 1 ya udah itu udah mentok, artinya dia emang udah anggota orang-orang yang tinggi. Gitu. Kalau patokannya tadi 1,7 meter ya. Nah, kalau misalnya derajat keanggotaannya 0 ya udah itu yang kita sebut sebagai bukan anggota dari si himpunan. Gitu kan kalau dalam kasus kita tadi kalau kita membahas himpunan orang yang tinggi, ya misalnya ada orang yang tingginya cuma 1,2 meter. 1,2 meter kan ya udah jelas derajat keanggotaannya 0 dong ya. Ya 1,2 dengan 1,7 meter kan udah jauh banget bedanya gitu ya. Udah nggak masuk sebagai orang yang tinggi. Maka derajatnya 0. Nah, kasus-kasus seperti 1,69 tadi ya. 1,65. Nah, itu kita bisa menyebutnya sebagai anggota himpunan A dengan derajat keanggotaan sebesar ya berapa sekian gitu ya. Misalnya ini di sini dinotasikan dengan mu. Yang mu-nya di sini ya nilainya antara 0 sampai dengan 1 gitu. Jadi bisa aja ternyata 1,69 derajatnya 0,9, 1,65 derajatnya 0,8 misalnya. Kira-kira seperti itu ya. Pendefinisian ide dari logika Fuzzy. Sebenarnya ini hanya pengembangan dari himpunan tegas yang mana kasusnya hanya ada 2, kalau bukan kasusnya hanya anggota dan bukan anggota. Kemudian dikembangkanlah teori himpunan yang baru, himpunan yang kabur. Ya, dengan menambahkan kondisi bahwa ada objek yang bisa kita katakan setengah anggotanya gitu ya, atau sebagian anggotanya gitu. Jadi dia belum menjadi anggota seutuhnya, belum menjadi anggota penuh, tapi ya juga tidak bisa dikatakan tidak menjadi anggota sama sekali gitu. Dalam kasus tadi ya orang-orang yang tinggi kan misalnya ketika tingginya 1,69 ya memang bukan tergolong orang yang tinggi tapi ya setidaknya sudah mendekati tinggi gitu. Ya ide